Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk di dalam ibadah pelayanan kategorial. Oleh sebab itu tetap siapkan hati dan pikiran kita. Dan kini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan yang telah kami rasakan sampai hari ini. Saat ini kami bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk berhimpun dalam sebuah persekutuan bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam kami berjumpa Tuhan lewat firman yang sebentar juga kami akan baca dan dengarkan. Kami mohon Tuhan Yesus tenangkan hati dan pikiran kami dan biarlah suara Tuhan yang kami dengarkan. Dan berikanlah juga Roh Kudus-Mu kepada kami untuk juga menerima firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Dan dengan penuh sukacita pula kami akan melaksanakan firman-Mu sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi Tuhan dan untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah umat Tuhan disilakan berdiri untuk kita membaca firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Judul dalam firman Tuhan di sini menyampaikan pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan melakukannya, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam firman Tuhan disampaikan pada saat ini, saya mengajak kepada kita semua untuk membaca terlebih dahulu ayat sebelumnya, yakni ayat 29, 30 sampai 32. Di sana menyampaikan sebuah ajaran tentang tanda Yunus. Nah, orang-orang banyak pada saat itu ingin meminta tanda kepada Yesus dengan ajaran yang disampaikan. Namun Tuhan Yesus tidak memberikan tanda itu. Tuhan Yesus malah memperingatkan kepada mereka bahwa untuk apa kalian juga meminta tanda, kalau toh pada akhirnya kalian juga tidak percaya kepada ajaran yang saya sampaikan, kata Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kasih, yang lebih lagi menarik, Yesus kembali melakukan atau melanjutkan pengajarannya. Namun pengajaran yang disampaikan itu dia menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Mari kita memperhatikan perumpamaan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Di sini kita melihat dan telah membaca bersama-sama disampaikan bicara tentang pelita, ya, bicara tentang pelita dan juga bicara tentang mata yang ada. Nah, hal yang sangat menarik yang saya mengajak kepada kita semua tadi bicara ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong langit atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu Saudara bicara tentang pelita. Pernahkah kita melihat sebuah pelita? Pelita, Bapak Ibu, itu terbuat dari tanah liat. Ya, dia dibentuk kemudian diisi dengan minyak zaitun. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama-sama. Ya, itu dipakai oleh orang-orang Israel, juga oleh orang-orang Yahudi, yang mana mereka memakai sebagai sebuah penerangan di saat mereka ada di tengah-tengah kegelapan, artinya pada waktu mereka berada di malam hari. Nah, pelita itu memang dianjurkan untuk ditaruh atau diletakkan di atas kaki dian.
Supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti tentang kekidian, itu Bapak Ibu bisa membaca dan membandingkan dalam Keluaran pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Di sana sampaikan ketika Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan sebuah tabernakel kemah suci bagi umat Israel. Allah juga menyuruhnya untuk membuat perabot-perabot sebagai pelengkap kemah suci tersebut, termasuk adalah kaki dian itu sendiri. Nah, kaki dian itu tidak sembarangan dibuat. Itu terbuat dari emas dan sangat tinggi sejajar dengan dada orang dewasa yang ada. Nah, di situ pelita itu ditaruh di atas kaki dian. Nah, Allah menghendaki supaya pelita-pelita itu diletakkan di atas kaki dian sehingga bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa dirasakan cahayanya, bukan ditaruh di bawah kolong rumah atau di dalam atau di bawah sebuah gantang. Nah, gantang itu adalah sebuah benda juga, sebuah benda alat ukur atau takaran yang dipakai untuk juga menimbang benda-benda kering termasuk biji-bijian yang ada. Nah, bisa Bapak Ibu Saudara anak-anak bayangkan kalau pelita itu ditaruh di bawah di kolong rumah atau di bawah gantang, tentunya itu cahayanya tidak bisa dirasakan, ya, tidak bisa menyinari tempat atau ruangan yang gelap yang ada. Jadi istilahnya tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Nah, ayat yang berikutnya yang disampaikan ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah juga seluruh tubuhmu. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan bicara tentang mata. Ya, bicara tentang mata, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tahu kalau mata kita ini, kalau orang tidak bisa melihat atau matanya buta, tentu yang hanya dia rasakan, yang hanya dia ketahui itu adalah bicara tentang kegelapan. Ya, dia tidak bisa merasakan, menikmati cahaya yang masuk di dalam matanya yang ada. Ya, beda ketika orang yang matanya sehat, orang yang matanya terang, ya, kita bisa melihat bersama-sama seperti ini. Kita menikmati, kita merasakan cahaya yang ada yang akan mendukung dimanapun gerak-gerik kita untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kalau dalam kegelapan, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu? Bagaimana kita bisa bekerja, bertindak? Kalau tidak ada kita melihat terang yang akan menuntun kita. Itu maksudnya. Kemudian disampaikan di sana di dalam ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Luar biasa pengajaran Yesus Kristus yang adalah tanda juru selamat kita. Dua hal poin tadi disampaikan, bicara tentang pelita, bicara tentang mata. Ini yang Tuhan sampaikan, bagaimana kita juga di dalam kehidupan kita harus menjaga kehidupan kita bersama. Apa kata Mazmur pasal 119 ayat 105? Ya, dikata pelita adalah firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalanmu. Ya, memang itu sangat benar dikatakan. Ya, kita biarkan bagaimana pelita yang memancarkan cahaya itu tetap menerangi di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak lagi sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Karena kenapa? Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah anak-anak yang sudah memberikan diri kita untuk percaya mengikuti Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus disebut juga sebagai terang dunia. Yohanes pasal 18, Yohanes pasal 8, ayat 12 di sana disampaikan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak ada lagi di dalam kegelapan, melainkan dia ada di dalam terang dunia. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Jadi ingatlah Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah pelayan kategorial kembali lagi mengingatkan kepada kita siapakah diri kita. Kita lagi bukan orang-orang dunia yang ada di dalam kehidupan kegelapan. Kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan
yang sudah berada di dalam terang. Tetapi bagaimana terang itu bisa dirasakan? Bagaimana firman Allah itu bisa didengar? Bagaimana Allah itu yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu bisa diikuti ajarannya, bisa dipercayai, bahkan mereka mempercayakan dirinya untuk juga menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak menghadirkan terang di dalam kehidupan kita, ya, Yesus menginginkan sebagaimana Dia adalah terang dunia, kita juga harus memancarkan terang itu yang akan menuntun orang supaya tidak ada hidup lagi di dalam kegelapan, supaya mereka tidak hidup lagi di dalam kejahatan. Apalagi pada saat-saat sekarang ini dengan kondisi COVID-19, begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, sebagai orang percaya kita harus juga meresponi, menyikapi situasi kondisi ini dengan terus memancarkan terang kasih Allah dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita yang harus memberikan semangat, tidak memberikan sebuah rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa kecemasan di dalam diri saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada siapapun. Kita memberikan rasa ketakutan, keraguan, kekhawatiran, seakan-akan tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan yang Tuhan akan bantu kita, yang akan kita tolong di dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan dari diri kita sebagai terang, yang mana terang itu sudah hidup dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus. Kita sendiri harus punya semangat dulu, punya keberanian dulu, punya pengharapan dulu, punya memberikan satu kepercayaan diri bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap apa yang kita alami saat ini yang kita tidak tahu kapan berhentinya kondisi COVID-19 ini, kita harus kembali lagi memberikan sebuah dorongan yang kuat, memberikan motivasi yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya kembali mereka tidak hidup dalam putus asa, supaya mereka tidak hidup di dalam ketakutan, di dalam kecemasan yang akhirnya mereka membinasakan diri mereka sendiri dan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana caranya supaya terang itu terus bercahaya, terus kita menampakkan di dalam kehidupan kita. Jaga diri kita dengan baik. Disampaikan dengan sebuah perumpamaan, yaitu mata. Kalau mata kita melihat hal yang dosa, itu akan membawa seluruh tubuh kita juga untuk melakukan dosa. Jadi mari kita gunakan mata ini dengan sebaik-baiknya. Jagalah mata kita. Artinya di sini menyampaikan bahwa pakailah mata kita dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan kita sudah lihat kejahatan yang ada, kita sudah lihat orang yang sudah tidak benar dalam perkataannya, dalam pikirannya, dalam sikap tindakannya, terus itu yang pada akhirnya kita ikuti. Ingat, kalau itu kita ikuti, kita lihat dengan mata kita, di mana ada kejahatan seperti itu, bukan hanya mata kita yang akan mendapat hukuman, tapi seluruh tubuh kita juga akan mendapat hukuman daripada Tuhan, karena ini merupakan satu kesatuan di dalam tubuh kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih, teruslah tidak hanya sekedar ibadah-ibadah seperti ini saja, tetapi setelah ibadah kita tunjukkan dalam kehidupan ibadah yang sesungguhnya secara aktual, ya, secara aktual. Hadirkan firman Allah, terang Allah, sehingga kita terus menerangi dunia ini, dan dunia ini terus bercahaya walaupun begitu berat banyak tantangan yang ada, sehingga tidak lagi banyak orang yang melakukan kejahatan dalam dunia ini walaupun masalah mereka berat. Selamat terus berjuang, selamat terus hidup dalam Tuhan, dan Tuhan akan tetap menolong Bapak Ibu dan menyelamatkan Bapak Ibu, Saudara, keluarga, dan pekerjaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami kalau selalu setiap mendengar firman-Mu, kami setelah ibadah kami melupakan jati diri kami sebagai pengikut Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga diri kami, mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam terang kasih-Mu, sehingga kami terus menerangi dunia ini
dengan perbuatan tindakan kami yang baik yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah dunia ini, berkatilah bangsa Indonesia kami, berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah gerejamu, berkatilah umatmu, para pelayanmu, berkatilah masyarakat dan sesama kami Tuhan, yang mana di tengah-tengah kehidupan kondisi seperti ini termasuk COVID-19 yang tidak menentu, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi kami selalu yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus bersama dengan kami, memberikan jalan keluar buat kami Tuhan, agar supaya kami juga boleh melihat apa yang harus kami lakukan Tuhan di tengah-tengah menghadapi situasi ini. Pulihkanlah keadaan ini Tuhan di dalam kehidupan dunia, bangsa dan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kehidupan yang normal Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, rumah tangga kami Tuhan berkati, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, bahkan juga mereka yang lagi mencari nafkah dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati buka jalan bagi mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati orang-orang tua kami yang sudah juga lanjut usia yang ada, di mana mereka terus memiliki kerinduan untuk juga beribadah di gedung gereja. Tetapi kami percaya Tuhan tetap akan menguatkan orang tua kami, berkati anak-anak kami yang kembali sekolah di rumah Tuhan, supaya mereka juga punya semangat untuk bersekolah. Berkati sekolah-sekolah, kampus-kampus mereka, yang juga berjuang para dosen, para juga guru-guru, kepala sekolah semuanya, agar supaya mereka juga dengan penuh semangat mengajar anak-anak dan cucu kami untuk membekali ilmu mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap bersama-sama berjuang dengan segala pertobatan untuk bisa mendapatkan segala pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus dan Tritunggal yang Esa, kiranya memberkati kehidupan keluarga Bapak Saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.